Wah, apel. Nyam-nyam. Pasti rasanya manis. Coba ah. Si ulat bersiap menyantap apel itu. Hei, ulat. Apa kamu tidak melihat? Ada aku di sini. Apel ini milikku. Aku yang lebih dahulu menemukannya. Jadi, aku yang berhak memilikinya. Pergi kamu dari sini. Sebelum kupanggilkan teman-temanku untuk mengusirmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, ayah bunda. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, serta tetap semangat dalam pembelajaran jarak jauh. Pelajaran hari ini tema 3, tugasku sehari-hari. Subtema 4, tugasku dalam kehidupan sosial. Pembelajaran pertama. Tujuan pembelajarannya adalah memahami isi teks berkaitan kehidupan sosial, menemukan kosakata berkaitan kehidupan sosial, menemukan makna kosakata berkaitan kehidupan sosial, menaksir harga barang sesuai pecahan uang, menghitung harga barang sesuai pecahan uang, memahami prakarya dari bahan alam, membuat prakarya dari bahan alam. Mari kita lihat materinya. Yang pertama adalah narasi atau bacaan. Kerja kelompok. Siswa kelas 2 rajin belajar. Mereka sering belajar kelompok. Ibu guru membimbing siswa dalam kerja kelompok. Semua siswa menghormati guru. Semua guru menyayangi siswa. Selama kerja kelompok, antar siswa saling bekerja sama. Menghormati guru dan menyayangi teman adalah tugas siswa. Nah, ini ada di buku tema 3, halaman 113. Kerja kelompok adalah kerja bersama untuk menyelesaikan satu tugas. Kita lanjutkan. Nah, ini Siti, Dayu, dan Beni sedang apa ini ya? Ternyata mereka sedang membacakan dongeng si ulat dan si semut. Si ulat dan si semut oleh Agung Hastomo. Ini pengarangnya ya. Suatu ketika, si ulat menemukan buah apel manis di ranting pohon yang tidak begitu tinggi. Wah, apel. Nyam-nyam. Pasti rasanya manis. Coba ah. Si ulat bersiap menyantap apel itu. Hei, ulat. Apa kamu tidak melihat? Ada aku di sini. Apel ini milikku. Aku yang lebih dahulu menemukannya. Jadi, aku yang berhak memilikinya. Pergi kamu dari sini. Sebelum kupanggilkan teman-temanku untuk mengusirmu. Hei, semut. Jangan begitu dong. Apel ini kan besar dan bulat. Jadi cukup untuk kita makan berdua. Tidak bisa. Apel ini milikku. Aku yang pertama kali menemukannya. Jangan coba-coba kamu memakannya. Pergi sana. Cari apel yang lain. Apa kamu bilang? Sini kalau berani. Siapa takut? Rasakan gatalnya bulu-buluku nanti. Si semut dan si ulat yang hendak berkelahi saling gigit. Tiba-tiba mereka kaget. Wah, ada apel besar. Lumayan, siang-siang begini. Si semut dan si ulat berhenti berkelahi. Mereka saling memandang. Ada juga yang mau makan apel ini. Bagaimana kalau dia yang makan? Kita tidak dapat apa-apa dong. Si semut dan si ulat akhirnya diam berpikir. Aku ada ide. Kita takut-takuti saja dia. Bagaimana? Baiklah, aku setuju ide itu. Begitu si anak hendak memakan apel itu, si semut dan si ulat segera beraksi. Semut berdiri di atas kepala si ulat, menjadi hewan baru yang mengerikan. Tolong, ada hewan aneh. Tolong. Akhirnya si anak lari terbirit-birit.
Si semut dan si ulat akhirnya tertawa. Hahaha. Ini gunanya berteman. Yuk kita makan apel ini bersama-sama. Nah itu adalah cerita si ulat dan si semut. Cukup menarik ya. Nanti kalian coba berperan sebagai semut, ulat, dan si anak. Oh ya, ditambah satu lagi boleh juga yang di dalam kurung ini. Kalau dalam narasi dongeng atau narasi drama yang biasa disebut dengan skenario, dalam kurung itu tidak dibaca tetapi dipraktekkan atau dikerjakan. Jadi boleh nanti satu orang lagi adalah pembaca yang di dalam kurung. Misalnya, nah mana ya? Ini paling bawah deh, yang gampang. Lari terbirit-birit. Itu nggak dibaca. Tetapi pemerannya, si anak ini memang lari ketika melihat hewan aneh. Jadi seperti itu ya. Di dalam kurung itu tidak dibaca tapi dipraktekkan. Kita lanjutkan dengan soal dongeng. Nah ini, berdasarkan cerita drama di atas, jawablah pertanyaan berikut. Mengapa si ulat dan si semut bertengkar? Mengapa akhirnya si ulat dan si semut bekerja sama? Apakah akibat dari bersikap sombong kepada teman? Apakah akibat sikap serakah kepada teman? Dapatkah kamu hidup sendiri tanpa bantuan teman? Kalian tinggal mencari jawaban yang sudah ada dipasangkan dengan pertanyaan. Yang pertama, karena si semut dan si ulat saling menyadari pentingnya bekerja sama setelah apel yang mereka perebutkan akan dimakan oleh seorang anak. Kemudian, si semut serakah tidak mau berbagi makanan dengan si ulat. Sikap sombong akan merugikan teman, akan menjauhi. Sikap serakah akan menimbulkan kebencian teman dan tidak setiap orang memerlukan orang lain. Oke, mudah ya. Menaksir. Siti dan kelompoknya membeli biji jagung, kacang tanah, kacang kedelai, dan kacang hijau. Ini ada harganya. Biji jagung seharga 1.000, kacang tanah 1.000, kacang kedelai 2.000, dan kacang hijau 1.000 rupiah. Tugasnya, taksirlah harga barang yang dibeli kelompok Siti. Kemudian hitunglah harga barang yang kamu taksir. Jadi di sini ada dua tugas. Yang pertama menaksir dan yang kedua adalah menghitung. Bapak akan memberikan contoh yang ini ya. Hasil taksirannya adalah 1.000 tambah 1.000, 2.000 tambah 2.000, 4.000 tambah 1.000, 5.000 rupiah. Jadi caranya seperti itu ya. Untuk menaksir. Menaksir itu mengkira-kira harga suatu barang. Semakin tepat itu semakin bagus. Pak, itu kan sama aja menjumlahkan, Pak. Betul. Tapi di kelas tinggi nanti, menaksir itu lebih susah dari ini ya. Misalnya, setengah ditambah 1/4. Nah, taksirannya berapa ya? 1 atau setengah? Susah kan? Nggak susah. Asal kalian belajar yang rajin, memahami apa yang disampaikan, yang akhirnya nanti bisa naik kelas ya. Karena ilmu itu pahamnya memang sedikit lama-lama menjadi bukit. Nah, kita lanjutkan soal menaksir. Nah ini soalnya. Selain membeli biji-bijian, Siti dan kelompoknya membeli alat dan bahan lainnya. Berikut bahan-bahan lainnya. Ini ada karton seharga 500, lem 1.000, pena 1.000 rupiah, gunting 1.000 rupiah, dan penggaris 500 rupiah. Tugas kalian adalah taksirlah harga barang lain yang dibeli kelompok Siti. Kemudian hitunglah harga barang lain yang kamu taksir. Silakan hasil taksiran harganya ditulis di kotak yang sudah tersedia. Yang pertama sudah dikasih contoh,
Ini tinggal nanti kalian kerjakan di classroom. Pak, kok menaksir semua? Menghitungnya mana, Pak? Kita lanjut. Inilah menghitung. Ini ada sebuah tabel yang terdiri dari 6 baris dan 3 kolom. Sekarang coba kamu hitung total harga belanja Siti di bawah ini. Kacang hijau itu 1.000, kacang kedelai 2.000, kacang tanah 1.000, jagung 1.000. Total harga Rp5.000. Apa sih bedanya menaksir dan menghitung? Sebenarnya sama saja. Kalau menaksir itu biasanya menghitungnya di kepala gitu dan cepat. Kalau menghitung ini kita memakai coret-coretan seperti ini. Kebetulan ini menggunakan tabel ya. Boleh dengan ditulis tangan, boleh dengan kalkulator itu menghitung. Kalau menaksir mengkira-kira, berpikir cepat, menghitungnya di kepala. Sehingga kalau menaksir semakin mendekati benar itu semakin bagus. Selanjutnya ini adalah soal menghitung total harga belanjaan Siti. Pena berapa, gunting berapa, penggaris, lem, kertas gulung berapa. Dan juga jangan lupa jumlahnya berapa. Mudah ya? Jadi menaksir dan menghitung. Lengkap. Kita lanjutkan dengan apa nih? Membuat prakarya. Ibu guru mengingatkan Siti dan teman-teman untuk selalu bekerja sama. Ini sesuai dengan narasi yang pertama tadi ya. Kita tidak dapat hidup sendiri. Semua orang membutuhkan orang lain. Kalian berangkat sekolah aja butuh mama untuk nyiapin, butuh tukang ojek yang buat nganter kalau diantar tukang ojek, atau diantar ayahnya misalnya, itu kan butuh orang lain. Manusia adalah makhluk sosial. Makhluk sosial adalah makhluk yang tidak bisa berdiri sendiri tetapi butuh orang lain, makhluk berkumpul. Hari ini ibu guru memberi tugas secara kelompok. Setiap kelompok harus bekerja sama. Tugasnya adalah membuat prakarya dengan bahan alami. Sebelum membuat prakarya, setiap kelompok menyiapkan bahan. Bahan-bahan yang digunakan adalah biji-bijian. Ingat, kalau membuat prakarya itu ada dua hal. Yang pertama adalah alat, yang kedua adalah bahan. Ini alat dan bahan yang harus disiapkan. Kita lanjutkan dengan ayo membuat bingkai foto dari biji-bijian. Alatnya yang pertama adalah pena, yang kedua gunting, yang ketiga penggaris. Setelah alat apa nih? Ya, betul, bahan ya. Bahannya 1 karton, yang kedua lem, yang ketiga kacang tanah, yang keempat biji jagung, yang kelima kacang hijau, yang keenam kacang kedelai, dan terakhir adalah foto kalian. Dari uraian ini kita belajar bahwa jika ingin membuat sesuatu, maka kita harus persiapkan dulu alat-alatnya dan bahan-bahannya. Baru setelah siap semua, kita kerjakan. Jangan mau membuat bingkai foto, langsung pegang karton, kemudian digunting, nyari penggarisnya di mana nggak tahu, gitu kan. Apalagi lemnya kemana tahu. Nah itu jadi dalam bekerja itu harus berurutan ya. Berurutan, siapkan alatnya dulu, siapkan bahannya dulu, baru kita mengerjakan. Ayo kita kerjakan membuat bingkai foto ya. Ini adalah cara membuat. Yang pertama, guntinglah karton membentuk persegi panjang. Hati-hati ya saat menggunakan gunting. Yang kedua, berilah garis di setiap pinggiran karton untuk membuat bingkai. Jadi digaris dulu untuk menentukan ukuran dengan penggaris.
Yang ketiga, tempelkan biji yang kamu pilih di setiap sudut karton. Nah, silakan ditempel. Sebelumnya berilah lem terlebih dahulu sebelum menempelkan biji. Dan terakhir, setelah bingkai terpasang biji-bijian, pasanglah foto kamu. Nah, bebas ya fotonya yang mana aja nih. Jadi itu cara membuat bingkai foto dari biji-bijian. Ini ada di buku tema 3, halaman 119 sampai 120. Baiklah anak-anak semuanya, demikian pelajaran kita hari ini. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Semoga kalian bisa paham dan kita sudahi. Selamat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.